Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi malam ini membahas masuk ke bab 45, yaitu siapa mencaci masa maka dia telah menyakiti Allah. Berarti kalau di bab ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang syirik ya. Syirik-syirik yang berkaitan dengan ucapan. Syirik-syirik yang berkaitan dengan lafal. Yang kita udah bahas di bab sebelumnya. Di antara syirik lafal itu yang akan kita bahas di sini adalah mencela masa. Tapi sekali lagi sebelum kita lanjutkan, kita harus ingat, kita kasih garis bawah bahwa yang namanya syirik lafal itu hukum asalnya adalah syirik kecil. Ya, syirik lafal itu hukum asalnya adalah syirik kecil, tapi dia bisa aja berubah menjadi syirik akbar kalau memenuhi persyaratan tertentu. Ya, syirik lafal itu hukumnya sebenarnya masuk ke syirik kecil, tapi dia bisa aja berubah jadi syirik akbar kalau memenuhi persyaratan tertentu. Nah, kata-kata ad-dahru itu secara bahasa punya 3 makna. Ad-dahru ya. Dari mana dapat kata-kata ad-dahru? Coba dilihat di ini. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikunna illa dahr. Jadi kata-kata ad-dahru, lihat dari situ ya, ad-dahru. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Jadi kata-kata ad-dahru dicatat ya. Kan kita sekarang ini bahasan kita adalah ad-dahru. Ad-dahru itu masa. Nah, kalau ngomong ad-dahru, di sini dia punya 3 makna. Kalau kita lihat kata-kata ad-dahru ini, dia ada 3 makna. Ya, kalau kita lihat dari surat Al-Jasiyah ayat 24 ini, ad-dahru ini dia artinya abadi. Ad-dahru yang kita ambil dari surat Al-Jasiyah ini berarti dia artinya abadi. Ya, karena apa? Di situ ada kata-kata wama ihlikunna illad dahr. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Lihat di Al-Jasiyah 24 di halaman 149 di buku teman-teman. Kita ambil di situ berarti ad-dahru yang pertama artinya adalah abadi. Nah, masa yang dimaksud masa di ayat ini berarti menunjukkan keabadian waktu. Ya, menunjukkan keabadian waktu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau kita meninggal di waktu tersebut, tapi waktu itu kan tetap berjalan, gitu ya. Kita nggak ada, waktu tetap berjalan. Makanya kalau kita dalam bahasa Arab, kata-kata ad-dahru itu ya bisa maknanya itu abadi. Artinya juga bisa seluruh umur kehidupan. Ad-dahru, seluruh umur kehidupan. Seluruh umur kehidupan. Sekarang ad-dahru yang kedua, maknanya adalah waktu yang panjang. Al-waqtu tawil, ya, waktu yang panjang. Kita lihat di surat Al-Insan ayat 1. Surat Al-Insan ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi kalau kita lihat di sini berarti makna yang kedua dari ad-dahru itu adalah waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Tadi Al-Insan ayat 1 kan ya? Ya, Al-Insan ayat 1.
Ini kalau disandingin dengan hadis, ada hadis yang berbunyi, seandainya kamu berbuat baik terhadap seseorang dari mereka, yaitu istri-istri kamu, sepanjang masa, ini sifat perempuan ya, perhatikan hadis ini ya, perhatikan banget. Seandainya kamu berbuat baik kepada mereka, atau kepada salah seorang dari mereka, sepanjang masa, lalu dia melihat satu saja kejelekan dari kamu, maka dia akan berkata, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun dari kamu. Itu Nabi yang ngomong loh. Ya, berarti emang cewek sifatnya begitu. Dibaikin sepanjang masa, giliran disakiti sekali, dibilang, aku nggak pernah ngeliat kebaikan dari kamu sedikit pun. Untung gua gak demen cewek mah. Nah, Belum di mute. itu yang bilang Nabi, bukan saya ya. Menunjukkan bahwa apa berarti di sini? Ad-dahr dalam ayat dan hadis ini berarti maknanya adalah waktu yang panjang, terus-menerus ya. Bisa menunjukkan sebulan, 2 bulan, atau bahkan beberapa tahun. Yang pertama tadi abadi, yang kedua al-waktu tawil, yang ketiga bisa juga untuk menunjukkan 1 tahun. Ya, ad-dahru yang ketiga maknanya 1 tahun. Apa dalilnya? Dalil dari hadis Nabi SAW. Nanti saya kasih di grup ya, Mbak Heni ingatin saya. Makna yang ketiga dari ad-dahru adalah 1 tahun. Diambil dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, Man soma Ramadona summa atba'ahu sita min syawal kana kasyamin dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan, lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun. Nah, ini hadisnya sahih. Nah, ya, kadang-kadang orang kenapa ngejar banget kasih apa ditambahin sama 6 hari bulan Syawal, biar hitungan pahalanya 1 tahun. Gitu. Di situ kita ambil kalimat dahernya yang dari kalimat dari hadis tadi ya. Siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka yang demikian itu seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menjelaskan, manja'a bil hasanat falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat kebaikan satu, barang siapa berbuat satu kebaikan, maka dia akan mendapat 10 pahala yang semisal. Kebaikan itu kalau satu dibikin, tapi pahalanya bisa berlipat-lipat kalau sama Allah. Kalau kejahatan satu, ya satu. Gitu ya. Berarti di sini kalau kita lihat dari hadis tadi, orang yang puasa 1 bulan, berarti dia seperti puasa selama 10 bulan. Nah, ditambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 2 bulan. Jadi kalau di total, seseorang diibaratkan puasanya selama 12 bulan atau 1 tahun penuh. Hitungannya begitu. Ya, saya mau ngasih gambar, Mbak Heni tolong taruh di screen ya. Ya aku coba. Oh, Mbak Winda, oke. Bisa nggak? Gambarnya di grup kah? Enggak, Japri. Oh, Raiso Mbak Neng ini Mbak. Saya ya. Jadi itu secara gambarnya yang tadi sudah kita jelasin. Jadi pembahasan kita di bab ini tadi baru menjelaskan judul ya, Bu. Menyebutkan bahwa barang siapa yang mencela masa berarti dia telah mengganggu Allah. Itu di stabiloin tuh. Siapa yang mencela masa dia berarti udah ngeganggu Allah. Hmm. Maksudnya bukan berarti gangguan kita ke Allah ini berarti kita membuat Allah terzolimi ya atau kita bikin mudarat ke Allah enggak. Tapi yang namanya mengganggu Allah, Allah tuh nggak suka dengan perkataan kita. Karena nggak mungkin kalau Allah terzolimi sama hambanya nggak mungkin. Ya, kita kasih mudarat ke Allah juga nggak mungkin. Tapi kita ngomong begitu ya kita yang rugi. Kenapa? Allah marah, Allah nggak suka. Maka kalau ada kata-kata dibilang barang siapa yang mencela masa berarti dia telah mengganggu Allah. Jangan dipahami dengan seakan-akan kayak kita kalimat ke manusia. Barang siapa yang begini-gini dia berarti udah ganggu saudaranya, misalnya itu beda dengan kata-kata mengganggu Allah.
Paham ya insya Allah ya? Udah ada gambarnya ya? Udah ya, oke makasih Winda. Itu ya, teman-teman paham ya? Kata kalau dibilang mengganggu Allah tidak sama dengan ketika kita bilang dia mengganggu saudaranya atau dia mengganggu temannya, itu beda. Kalau dibilang mengganggu Allah itu bukan berarti Allah terzolimi atau kita memberikan mudarat kepada Allah, tapi maksudnya Allah nggak suka dengan apa yang kita lakukan. Dalilnya di mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 176. Surat Ali Imran 176. Teman-teman tulis di situ, nggak mungkin kita bisa memudaratkan Allah. Innahum layadurullaha syai'a. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak bisa memudaratkan Allah. Ali Imran 176. Nah, di hadis qudsi pun juga ada, ya ibadi, innakum lan tablughu darra fatadurruni. Wahai hambaku, kamu sekalian tidak akan dapat menimpakan mara bahaya sedikit pun kepadaku. Tapi kamu merasa dapat melakukannya gitu. Karena manusia ya, ada Firaun yang sombong, merasa bisa dapat memudaratkan Allah. Ya, padahal Allah nggak bisa sama sekali diberikan kemudaratan. Menunjukkan dari ayat ini, dari Ali Imran tadi dan dari hadits qudsi tadi, Allah itu tidak mungkin bisa dikasih kemudaratan. Tapi terkadang Allah merasa terganggu dengan hal-hal yang diucapkan oleh Bani Adam. Coba. Berarti Bani Adam ini memang kalau ngomong suka TKT ya, bikin Allah terganggu. Yang ucapan itu nggak Allah sukai, tapi gangguan itu tidak memberikan kemudaratan buat Allah. Contoh Allah Subhanahu wa taala bisa merasa terganggu adalah seperti yang difirmankan dalam surat Al-Ahzab ayat 57. Surat Al-Ahzab ayat 57. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yu'zunallaha wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Al-Ahzab ayat 57. Nah, kemudian ini disambung lagi dengan hadis dari Nabi SAW, siapa yang dapat menangani Ka'ab bin Ashraf? Sesungguhnya dia telah mengganggu Allah dan Rasulnya. Maka Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sukakah kamu jika aku yang membunuhnya? Kata Rasulullah, iya. Jadi Rasulullah tuh nanya sama sahabat-sahabatnya, siapa yang bisa menangani si Ka'ab tuh? Jahat banget deh kelakuannya gitu lah. Nah, seperti juga sabda Nabi SAW ketika beliau ngomong tentang sabar. Ini teman-teman disimak banget ya. Tidak ada siapapun yang lebih bisa bersabar atas gangguan yang dia dengar melebihi Allah. Jadi kalau ngomong soal sabar, kadang-kadang kan sok manusia sok berasa paling sabar ya. Iya sih si paling sabar, ya gitu ya. Padahal kalau ngomong soal sabar, Allah paling sabar. Kenapa? Di hadis ini Nabi bersabda, tidak ada siapapun yang lebih bersabar atas gangguan yang dia dengar melebihi Allah. Sesungguhnya mereka menganggap dia punya anak, tapi dia memaafkan dan memberikan mereka rezeki. Benar nggak? Dibilang punya anak, bilangnya anak perempuan pula. Tapi Allah tetap kasih mereka hidup kan, makasih mereka rezeki. Orang-orang kafir itu. Ini menunjukkan apa? Allah terganggu dengan ucapan orang-orang bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Tapi walaupun terganggu, Allah tidak memberikan hal itu nggak mengasih mudarat buat Allah sama sekali. Bahkan Allah tetap kasih mereka hidup, tetap dibiarin hidup, dikasih rezeki. Padahal sekedipan juga Allah bisa mematikan mereka gitu ya. Kenapa? Kok Allah masih kasih mereka hidup? Ya, tentu saja ada hikmah yang Allah kehendaki. Kadang-kadang dari orang-orang itu tahu ada yang dapat hidayah. Seperti Umar bin Khattab kan waktu belum masuk Islam paling sangarnya. Begitu masuk Islam, wih, masya Allah. Apa ya tuh, Rasulullah tuh kayak kayak nunggu banget untuk Umar bin Khattab masuk Islam. Karena orangnya tegas, ya. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya banyak banget perkara yang bisa menjadikan Allah murka dan marah. Tapi itu semua nggak memberikan kemudaratan sedikit pun pada Allah. Contohnya tadi yang kan kita udah tahu ya metode menafsirkan sesuatu ayat itu caranya dengan 4 cara. Misalnya ayat dengan ayat yang pertama, kedua ayat dengan hadis,
ketiga ayat dengan sejarah, keempat ayat dengan bahasa. Paling cakep itu menafsirkan tuh ya ayat dengan ayat dan ayat dengan hadis. Itu paling cakep. Paling sempurna lah, paling utama. Maka sekarang saya kasih hadisnya lagi nih tentang eh, orang-orang yang mengatakan kebohongan tentang Allah. Sebagian keturunan Adam telah mengatakan kebohongan tentang aku. Ini gambarnya boleh diturunin Mbak Winda. Sebagian keturunan Adam telah mengatakan kebohongan tentang aku, padahal mereka sama sekali tidak berhak melakukan demikian. Dan mereka mencelaku. Padahal mereka nggak punya hak untuk mencela aku, bener nggak? Allah ngomong gitu, nggak punya hak hamba itu mencela Allah, tapi mereka mencela. Kebohongan yang mereka perbuat tentang aku adalah mereka menganggap aku tidak mampu menciptakan kembali seperti seperti dulu telah menciptakan. Jadi ada makhluk Allah yang sombongnya mengatakan Allah tuh nggak bisa membuat lagi. Setelah udah menciptakan nggak bisa menciptakan lagi. Itu kebohongan pertama. Adapun celaannya kepadaku yaitu mereka mengatakan bahwa aku tuh punya anak. Kata Allah, Maha Suci aku. Aku sama sekali tidak mengambil istri dan tidak punya anak. Jadi ketika ada lafal-lafal dalam Quran yang bilang tentang gangguan-gangguan terhadap Allah, jangan pernah terlintas dalam pikiran kita bahwa Allah itu dapat mudarat gara-gara hal itu. Karena Allah nggak mungkin mendapatkan kemudorotan. Tapi sebutan gangguan itu menandakan bahwa Allah tuh nggak suka sama hal tersebut. Ya, jadi kalau ada kata-kata mengganggu Allah, artinya Allah nggak suka, Allah marah disebabkan gangguan tersebut. Beda sama manusia, gangguan yang diterima oleh manusia itu seringnya menghasilkan kemudorotan. Nah, sekarang kita kembali ke judul bab kita ini, barang siapa yang mencela masa, maka dia telah mengganggu Allah. Kenapa? Karena masa atau waktu itu nggak berbuat apa-apa, ya. Masa atau waktu itu tetap makhluk ciptaan Allah juga dan dia nggak melakukan apapun kecuali yang Allah perintahkan, ya. Masa itu diciptakan oleh Allah dan dia tidak punya irodah si masa ini. Benar nggak? Apakah dia menjadi malam dengan sesuka hati dia? Enggak. Apakah dia jadi dingin sesuka hati dia? Enggak. Apakah dia jadi panas sesuka hati dia? Enggak. Dia mengikuti irodahnya Allah. Masa itu tidak punya irodah. Ya. Allah menciptakan masa tanpa memiliki irodah. Enggak punya kekuatan dan bahkan enggak punya apa-apa. Masa diciptakan oleh Allah itu sebagai suatu zaman tempat bergulirnya berbagai macam kejadian. Masa diciptakan oleh Allah sebagai suatu zaman tempat bergulirnya berbagai macam kejadian. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai kita sekarang. Berarti udah panjang banget masa ini ya. Kita aja yang umat-umat baru mau nongol ini yang kecil-kecil yang sotoy dan belagu ini ya. Nah, kemudian maka kalau kita udah tahu kayak gini, masa itu sebegitunya dia nggak punya iroda, yang dia lakukan adalah atas kehendak Allah, maka ketika seorang anak cucu Adam mencaci maki masa, sementara masa nggak berbuat apapun, maka seakan-akan dia sudah mengganggu Allah. Zat yang mengatur zaman tersebut. Boleh bertanya, Monggo. itu yang mencaci maki masa itu bisa kalau disederhanakan kembali, apakah misalnya seperti kalau kita menyesali apa yang dulu pernah terjadi gitu ya, itu bagian dari mencaci maki masa itu nggak ya Jadi seolah-olah kita, duh kenapa sih dulu begini, kenapa dulu gua nggak gitu, kenapa itu tuh masuk dari situ nggak sih Itu masuknya ke menolak takdir. Menolak takdir gitu, beda ya ya? Beda. Kalau mencaci masa itu kita kayak gini loh, panas amat sih, gak ada adem-ademnya nih hari gitu. Atau gini, ya hujan lagi gitu, Nah, cakep. Hujan lagi, ya hujan lagi. Allah. Cucian udah dari tadi bolak-balik mulu, pegel banget gue ngangkat cucian nih. Tuh kan. Baru taruh udah hujan lagi, baru hujan lagi gitu. Itu udah mencaci masa namanya kita. Atau kayak gini kalau ucapan yang lucu-lucuan, gue nyuci mobil kayak manggil hujan tiap kali nyuci mobil. Hujan itu sama ya ya? Bisa tuh, ya kan? Itu Coba bagian itu nggak boleh juga itu kayak gitu ya. alangkah alangkah belagu itu anak Adam itu yang ngomong begitu ya. Nyuci mobil manggil hujan, pawang dia ya. Kayak gitu nggak boleh ya ya? Nggak boleh kalau kita pakai kitab tauhid, jangan.
Ya, Oke, contohnya, nangkep kita mungkin kita paham nih Mbak, misalnya nih kita paham, alhamdulillah sekarang kita belajar. Tiba-tiba ucapan tersebut jadi ke anak cucu kita misalnya, jadi candaan yang jadi turun temurun. Nah, kan ngeri kalau nanti di akhir zaman nanti kan, saat ilmu-ilmu sudah diangkat, nauzubillah summa nauzubillah. Maka kalau kita ngomong kayak gini, Imam Syafi'i juga punya perkataan yang indah ya. Beliau mengatakan begini, Na'ibul zaman wal aibu fina wa ma li zamanina aibun siwana. Kita mencela waktu, sedangkan yang tercela adalah kita. Tidak ada aib bagi zaman selain diri kita sendiri. Kita mencela waktu, sedangkan yang tercela adalah kita. Tidak ada aib bagi zaman selain diri kita sendiri. Artinya yang kita cela-cela itu sebenarnya kita yang tercela. Termasuk berarti misal kita ngomong panas banget sih hari ini, benar. Ya, pokoknya sampai kita kayak kayak ngeluh. Makanya gini, kalau soal cuaca, saya dulu ingat waktu saya kursus bahasa Jepang ya sebelum ke Jepang beneran, itu guru saya bilang orang Jepang itu paling punya adab dalam menyikapi segala sesuatu. Dia mau ketemu orang lain, ketemu siapapun di jalan, mau seburuk apapun cuaca, tetap aja mereka bilang, oh thank you wa ii desu ne, katanya. Cuaca hari ini bagus ya, cuaca hari ini bagus ya, gitu. Paling kalau udah nggak tahan mereka nangis, udah gitu doang katanya. Keren ya. Jadi mereka selalu basa-basinya kalau kamu orang tuh, apa kabar? Cuaca hari ini bagus ya. Padahal lagi mendung, lagi gelap. Tetap aja mereka bilang bagus ya cuaca hari ini gitu. Itu sebenarnya Masya Allah ya, itu harusnya kita yang punya adab seperti itu ya. Kalau 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 apa kalau bukan mencela tapi aduh apa udah mendung udah ini takut was-was gitu-gitu Oh nggak sama apa-apa, juga. itu kita tandanya kita lagi mau bersiap-siap ya kan, takut banjir. Hmm. Pokoknya yang dibahas di sini kita ngomongin masa seakan kita protes dengan adanya masa itu. Lah dia kan datang bukan Hmm. kemauan dia gitu maksudnya. Kita protes sama Hmm. mendung, protes sama gelap, protes sama hujan. Kan bukan kemauan dia, Allah yang Iya suruh benar maksudnya. benar benar benar. Makanya sebenarnya adab-adabnya banyak kayak misalnya kita pengen hujan ini udah dari malam lebat, kalau sampai pagi Heeh. sampai siang bisa banjir nih. Nah, kita ada doanya. Allahumma Hmm. hawalaina wala alaina. Jadi hujan itu biar kita minta sama Allah, ya Allah nih hujan dipindahin ke tempat lain yang lebih butuhkan, jangan ditimpain terus di sini. Itu ada. Boleh, boleh orang kalau nggak boleh kenapa Rasulullah kasih doanya gitu kan. Jadi bahasanya nggak usah protes. Lo butuhnya apa? Butuhnya anget, minta gitu. Butuhnya hujan berhenti, minta. Butuhnya panasnya ini diadimin lagi, minta. Jadi jangan protes, gitu ya. Gambaran sederhananya kayak orang yang dipecat oleh manajernya, ya. Ketika seorang karyawan dipecat oleh manajernya, terus si manajer bilang kalau itu keputusan direktur perusahaan. Tapi si pegawai ini marah-marah ke manajernya tersebut. Ya, padahal dia tahu itu keputusan direktur, tapi dia gedeknya ke manajer. Udah gedek orangnya picik pula main dukun dah dia. Nah panjang dan ntar ya kita ke grup RPJL jadinya ntar. Beda kelas. Manajer cuma jalanin tugas bener kan. Nah begitu juga Hmm. masa itu cuma jalanin tugas yang nyuruh tuh Allah. Jadi dengan zaman begitu juga dengan zaman hakikatnya dia nggak berbuat apa-apa, bahkan yang ngatur zaman itu adalah Allah. Maka kalau ada orang yang mencela zaman, maka hakikatnya dia telah mengganggu Allah. Ini maksud dari judul kita sekarang ini. Zaman sekarang banyak yang kayak gitu, orang mencela zaman. Dari dulu, dari zaman Arab Jahiliyah, orang Arab suka ngomong gini, hmm, apa namanya, kejahatan masa telah menyerang kita. Cie. Waktu yang lama ini membunuh aku. Si Fulan telah dibinasakan oleh masa itu, kita mencela zaman namanya. Ini ucapan-ucapan yang nggak boleh. Seakan-akan waktu itu bisa menelan dan membinasakan manusia. Dan mereka menisbatkan keburukan kepada waktu. Gitu ya. Apalagi yang kita anggap bukan mencela tapi mencela apa ya? Emang edan zaman sekarang nggak boleh. Kacau ya. Ini bentuk Makanya jangan suka bacain ini stiker-stiker di truk nggak usah dibacain udah nggak usah ya, jadi bacanya. Kalau celaan misalnya ini. ini Hmm. duh emangnya anak zaman now itu gimana?
Masa Hmm, juga bukan. Kalau itu Kesannya labeling, maksudnya ntar labeling. labeling gitu ya, labeling. Tapi kan itu seolah-olah Kalau pakai bahasa seolah-olah bahasa Allah, parenting itu seolah-olah itu labeling. ya Allah itu kayak ya gimana ya? Saya nggak tahu nih apakah ada korelasinya atau tidak dengan mencela masa ya. Emang anak zaman now begitu pada nggak ada ininya lah, bagaimana gitu kan? Karena sering denger tuh. kayaknya kalau kita bawa ke sini jangan deh berarti ya. Karena anak Mm-mm. zaman now, zaman sekarang, Jangan, kalau kata zaman apa yang salah sama aku, kan gitu kan. karena kan bukan Kalau salah zamannya ya. Jadi Iya, 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 itu iya. jadi Kalau kalau bagian kata yang nggak ini. Ustadz Benri, ya kalau pakai iya kalau pakai ilmu parenting, kalau kata Ustadz Benri itu labeling yang Hmm. seharusnya memang tidak dilabel begitu karena masyarakat melabelkannya kau berbahan lah, apa, Gen X ya, Gen Z zaman kayak gini lah jadinya, ya Allah mengikuti ya prasangka umatnya gitu jadinya, ya jadi betul. begitulah gitu kalau pakai bahasa parenting. Ya emang emang ya kalau kita bilang ya akhir zaman ya maksudnya kan Heeh. waktu berjalan dengan cepat. Kalau dulu kita bikin Iya. coba deh Mbak Lin zaman kita ya kita tuh inget banget loh pulang itu masih belum azan zuhur tapi kita sekolah udah setengah 12 ya sampai setengah 12 kita pulang sampai rumah masih bisa bersih bersih terus azan zuhur sholat habis sholat misal makan habis makan bisa tidur siang lama Iya, dia bangun masih jam 2 jam setengah 3 kalau sekarang tuh seberapa cepet loh anak pulang sekolah sih jam 3 setengah 4 jam setengah 5 benar. kan mereka tidur siangnya makanya sekarang memang kalau kalau semua kita renungkan ya aneh mikir gini Mbak kenapa itu sinkron banget sama hadisnya dibilang kan akhir zaman itu banyak kematian mendadak gitu kan Hmm. akhir zaman itu akan banyak kematian mendadak gimana nggak kematian mendadak pola hidup orang zaman sekarang gimana malamnya hidup kan malam hidup ngopi nongkrong segala macam dan ya for your information asik dah FYI ya Iya, YI. eh, yang namanya nongkrong ngopi itu udah disebut loh dalam surat Maryam di tafsirnya akhir zaman itu emang banyak tempat ngopi coba Surely. surat Maryam nanti ayat berapanya kalau memang mau tahu boleh ntar dijapri ke saya ya atau ditanya di grup jadi gitu jadi emang disebut akhir zaman itu emang akan tumbuh banyak tempat-tempat nongkrong ngopi begadang ya kan hektik banget sedangkan yang mereka pelajari banyak sedangkan waktu berjalan cepat kagak stres tuh orang ya kan ya subhanallah belum lagi ain-ainnya bertebaran orang yang memperlihatkan kehidupannya gitu kan room tour lah apalah spill dong dari ke atas ke bawah berapa sih biaya apa harganya yang lo pakai buat apa gitu loh kan subhanallah ya itu baru membahas judul sekarang kita baru ke isi kata Winda kita lihat surat Al-Jasiyah 24. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikunna illa dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yazunnun. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Kalau kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya menurut tafsir Ibnu Katsir ya, di sini ayat ini mengisyaratkan tentang kaum Dahriyah. Nah, kita lihat di sini, kaum Ad-Dahriyah. Ya, teman-teman boleh catat Al-Jasiyah 24 ini lagi ngomongin tentang kaum Ad-Dahriyah. Siapakah kaum Ad-Dahriyah? Kaum Ad-Dahriyah itu kaum yang Ini maksudnya ada di dalam surat Al-Jasiyah kan ya? makanya di surat Al-Jasiyah 24 ini tafsirnya kata Ibnu Katsir ini mengisyaratkan Mhm. tentang kaum Ad-Dahriyah. Siapa kaum Ad-Dahriyah? Kaum yang menyandarkan segala sesuatu kepada masa. Apa-apa nyalahin masa. Yang salah dia, masa disalahin. Ya, mereka adalah kaum yang menyandarkan segala kejadian kepada masa. Masa. Wah, pantesan dari kemarin hujan melulu ternyata hari ini ada yang meninggal.
boleh ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong soal kaum Ad-Dahriyah, kita berarti lagi ngomongin suatu kaum kan. Sekarang kita coba jelaskan kaum musyrikin itu terbagi jadi dua. Kaum musyrikin terbagi menjadi dua. Kaum musyrikin terbagi menjadi dua. Yang pertama, musyrikin yang yakin adanya Allah, tapi mengingkari hari kebangkitan. Yang pertama, musyrikin yang yakin adanya Allah, tapi mengingkari hari kebangkitan. Ada kayak gitu, kaum musyrikin yakin adanya Allah. Dia tahu ada Allah, tapi mereka nggak percaya sama hari kebangkitan. Ada. Siapa? Ono, Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Jadi kalau mau kasih contoh mereka, kaum musyrikin yang yakin adanya Allah tapi mengingkari hari kebangkitan, ini adalah mayoritas seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan teman-temannya. Mereka yakin Allah tuh ada, tapi mereka nggak yakin adanya hari kebangkitan. Karena apa? Apa? Karena mereka yakin nggak ada hari kebangkitan itu, maka mereka bilang seperti di ayat Al-Jasiyah tadi, ya, bahwa mereka cuma hanya akan hidup terus mati, selesai, udah gitu. Nggak ada yang namanya hari kebangkitan. Boro-boro mau sampai ke padang mahsyar. Monggo Mbak Rizka. Nanti kalau masih mau bisa balik aja ya. Jadi Jadi dia cuma percaya ada Allah. Contohnya dia percaya adanya Allah tapi nggak, kayaknya kontradiktif gitu loh. iya, Tapi ntar dijelasin lagi. Makanya hmm, orang-orang musyrikin itu kan mikir kagak pakai kepala gitu kan, pakai hawa nafsu. Seperti oh, Firaun, dia percaya adanya Allah. hmm. Dia kan dia, Ya tak makanya dia ngaku bukan dia yang bikin bumi dan langit ini. Makanya sampai dia menyuruh eh para tentaranya untuk bikinin tangga sampai langit. sampai langit. Bikinin aku Tapi tangga sampai langit. Aku pengen lihat Tuhannya Musa. Tapi tak kalaupun aku ketemu, aku mau bilang dia itu pendusta gitu. Satu udah tahu untuk nyampe langit aja dia minta tolong. oh. Ya, masih benar-benar emang dengan kesotoyannya yang luar biasa dia mau bilang lo tuh pendusta. Kagak nyampe ya. Jadi itulah ya. Artinya di sini manusia itu memang subhanallah ya, kejahilannya. Jadi orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab ini tahu ada Allah. Lewat siapa? Lewat lisannya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu nggak pernah, bukan orang yang pembohong. Seperti Abu Thalib aja kan saat meninggal sebenarnya mengakui kebenaran Islam. Berat banget yang namanya ninggalin tradisi gitu loh. Berat banget untuk ninggalin agama nenek moyang. Jadi kalau kalau keyakinan Abu Lahab, Abu Jahal itu udah sih, udah ya hidup ya udah, mati, udah selesai gitu. Ntar berganti sama generasi-generasi berikutnya itu kata mereka. Kaum musyrikin yang percaya adanya Allah tapi mengingkari hari kebangkitan. Yang kedua, nih ini akan panjang penjelasannya. Yang kedua, kaum musyrikin yang terpengaruh dengan falsafah ad-dahriyah ini. Kaum musyrikin yang terpengaruh dengan falsafah ad-dahriyah. Kalau ngomong falsafah ad-dahriyah, sebenarnya kalau ngomong ad-dahriyah ini apa jelimet ini. Kebagi lagi. Misalnya gini, teman-teman jangan bingung nyatetnya ya. Jadi kalau dibilang kaum musyrik yang kedua ya, kaum musyrikin yang terpengaruh dengan falsafah ad-dahriyah. Ini teman-teman di bawahnya kasih strip lagi ya. Model yang pertama gitu ya, ad-dahriyah model yang pertama, mereka bilang Tuhan itu tidak ada justru ya. Model yang pertama, ad-dahriyah yang pertama Tuhan itu nggak ada. Ad-dahriyah yang pertama mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Nah ini kebagi lagi, ke bawah lagi, titik dua, dua strip. Dua strip bukan hamil ya. Jadi apa tadi? Eh Berarti itu subnya Dariah ya? ya, Ada dia ya. kan tadi nomor dua kaum musyrikin yang terpengaruh dengan falsafah Adaria. Nah itu kita bagi Hmm. ke bawah strip pertama yang apa Adaria yang menyatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Yang kelompok pertama mengatakan
Tuhan itu tidak ada. Nah, ini kita bagi lagi titik dua, ya, dua model yang ngomong begini. Yang bilang Tuhan tuh nggak ada dua model lagi. Model pertama bilangnya apa? Mereka bilang alam itu azali, abadi. Alam ini tuh azali, abadi. Jadi nggak ada yang namanya kiamat, nggak ada yang namanya kehancuran. Bahkan Tuhan pun nggak ada. Lama-lama begitu kalau orang filsafat. Ya, kadang makin belajar, makin belajar, makin belajar, makin on ya. Enggak. Kepala gue anget gitu, kepala gue jadi. Aduh, ngebus dia. Jadi yang pertama itu tadi mereka bilang bahwa alam itu azali, abadi, nggak ada hari kiamat, nggak ada kehancuran, bahkan Tuhan tuh pun mungkin juga nggak ada, kata mereka. Nah, yang keduanya, yang dari falsafah Adare yang bilang Tuhan nggak ada itu ya. Yang kedua, mereka meyakini alam ini berulang setiap 36.000 tahun. Alam ini berulang setiap 36.000 tahun. Maksudnya gimana? Apa yang dialami sekarang ini akan terulang lagi 36.000 tahun yang akan datang gitu. Jadi berulang, berpola ya. Jadi ini masih di subjudulnya kaum Adaria yang mengatakan bahwa Tuhan itu nggak ada. Itu kebagi lagi jadi dua. Yang pertama mereka bilang alam ini azali dan abadi, nggak ada yang namanya hari kebangkitan, nggak ada yang namanya kiamat, segala macam kehancuran nggak ada. Bahkan Tuhan pun nggak ada. Lalu yang kedua, mereka bilang alam itu akan berulang selama 36.000 tahun sekali. Nah, yang keduanya, yang kedua yang dari masih masuk masuk dari kaum musyrikin yang tadi ya, yang musyrikin yang terpengaruh dengan falsafah dari ya. Yang pertama kan yang nggak percaya adanya Tuhan. Yang kedua yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Yang nomor duanya yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Model ini kebagi juga lagi jadi dua. Model ini kebagi lagi menjadi dua. Pertama, mereka yang meyakini bahwa Tuhan itu memberitahu aturan alam kepada benda-benda langit. Jadi udah diciptain, dikasih tahu tugas kalian begini, 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 udah gitu. Tuhan istirahat, duduk, gitu. Kesannya begitu. Ya, mereka meyakini bahwa Tuhan itu memberitahu aturan alam kepada benda-benda langit. Hingga semua kejadian di alam semesta ini hingga ada lagi kaitannya dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah menyerahkan sunatullahnya kepada si benda-benda langit tersebut. Jadi seakan-akan Tuhan tuh nggak punya kegiatan. Seakan-akan Tuhan tuh nggak punya kegiatan, yang ngatur adalah benda-benda langit itu sendiri. Ini sangat bertentangan dengan surat Ar-Rahman kan? Kul la yaumin huwa fi sya'nin. Nanti Ar-Rahman begitu. Setiap hari dia dalam kesibukan. Itu Allah. Sibuk ngapain? Sibuk ngawasin hambanya, ngatur hambanya, jagain hambanya, ngasih rezeki, ya kan? Terus kemudian ngasih yang ini pengen naik kelas, yang itu pengen naik pangkat, yang itu pengen naik gaji, yang itu pengen rezekinya ini. Oh, sibuk Allah itu. Coba bayangin. Kagak usah kita seisi bumi. Seceger aja yang minta naik rezeki banyak kan? Seceger nggak tuh? Bener, 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 bener. Yang minta naik pangkat, yang minta naik kelas, yang minta masuk universitas banyak banget. Ini tadi mau minta offline weekend sama weekday aja gua nggak bisa nentuin mana. Nah, yang Cuma kita 16 orang doang. 16 orang Allah isi bumi, ya Masya kan? Allah. Belum lagi yang mintanya ngeyel. Ya Allah, saya udah minta ya Allah. Coba bayangin Allah kayak gimana sibuk itu ngadepin hambanya yang begitu. Iya, iya, bener-bener. Belum lagi yang mintanya, ya Allah dia sudah menzalimi aku. Kata Allah, tunggu dulu ini gue lagi ngurusnya ini. Subhanallah ya. Jadi yang pertama meyakini bahwa Allah itu memberitahu aturan alam kepada benda-benda langit. Udah dikasih tahu segala macam, lalu diserahkan sunatullahnya kepada si benda-benda itu, lalu Allah seakan-akan gak punya kegiatan. Itu salah kan? Salah besar. Itu sangat bertolak belakang dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rahman yang bunyinya Qul la yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari dia dalam kesibukan. Ada lagi di Ali Imran kalau nggak salah ya.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Allah itu apa namanya? Ngasih ngasih ke hambanya, dinaikin, dihinakan, dimuliakan, itu kegiatan Allah selalu gitu. Ali Imran berapa, bentar PR saya ya. Mungkin ada yang sering baca. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Mbak Wiwi mungkin udah ya, pernah hafal enggak? Ya, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man Ya, tasya. ada surat ada ya, Ustaz. Iya dia mas surat maksudnya. Itu kita menunjukkan apa? Allah itu memang selalu seperti itu. Gak ada Allah tuh nganggur ya. Nah, berarti sekarang yang kedua, kedua, Bek, Punten. Udah ketemu ayatnya. apa? Tuh. Ali Imran ayat 26. Sip, Ali Imran 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Man tasya wa tanzi'ul Watanzi'u mulka man tasya. miman Watuzilu tasya. man tasya, watuzilu man tasya biyadikal khair gitu ya kan. Jadi Allah itu ya itu tadi, ya naikin orang, ninggiin, ngerendahin, menghinakan, ngasih karunia, ngasih rezeki gitu. Jadi subhanallah, masya Allah, nggak bisa kita pikirin dah sibuknya Allah kayak apa. Segitupun masih Allah tuh tahu apa yang kita rasakan. Kalau kita bilang Allah tuh maha mengawasi tuh, masya Allah gitu ya. Jadi ini sangat bertolak belakang dengan pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, ia meyakini bahwa setelah Tuhan mencipta, Tuhan selesai dalam tugasnya. Mirip-mirip sih kayak tadi ya. Yang kedua, golongan yang kedua, dia yakin selesai Tuhan mencipta, Tuhan pun selesai dalam tugasnya. Jadi Tuhan tuh nggak ada lagi yang namanya ngatur-ngatur sifat-sifat dan kejadian setelah penciptaan. Sudah selesai. Ya, diciptain, job desk-nya dikasih tahu masing-masing. Nah, orang punya perusahaan aja pakai diawasin ya. Ini Allah kagak ngawasin. Aduh. Nggak Maka mungkin banget. akhirnya kita dapat semua model kaum musyrikin ini kafir. Kenapa? Mereka menyandarkan kepada masa. Maka Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Jaisah 24 ini, tetapi mereka tidak punya ilmu tentang itu, mereka cuma menduga-duga saja. Ini jawabannya ya, dari apa yang kita jelasin tadi. Jadi keyakinan mereka itu cuma dugaan, hipotesa mereka sendiri. Nggak ada argumen sama sekali. Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka itu cuma ngikutin dugaan-dugaan mereka. Nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Maka Allah pula yang memberitahukan tentang hal-hal gaib yang terjadi dulu sampai nanti. Ya, apa yang harus kita lakukan akhirnya? Kita harus beriman. Kita harus beriman dengan apapun yang telah disampaikan oleh Allah Ta'ala di Quran. Adapun akal kita yang rendah ini nggak akan bisa pergi jauh-jauh gitu ya. Kita nggak bisa menduga-duga apa yang akan terjadi. Sekarang saya kasih lagi gambar ke Bu Winda. Ada mana ya dulu? Mbak Lin? Apakah diri mau bertanya, Mbak Lin? Enggak, Udah. aku tanyain, aku biasanya suka nanya ya, paling suka nanya. Bentrok. Bawel gue kayaknya paling Ih, enak Mbak Lin. Mantap kan, kadang-kadang lewat pertanyaan Mbak Lin juga ada yang oh iya ya begitu. Belajar. Ya ada yang uga gitu. Uga tuh kata Winda tuh. Aku Sekarang mau share kembali screen ke dulu. topik kita, hukum mencela masa, hukum mencela zaman, hukum mencela masa, Ini udah modelnya 1, 2 aja udah. hukum mencela masa. Bukan. Yang kaum musyrikin ada 2. Terus Udin, habis itu model 1, model 2 terus selesai. Udin. Oke. Udin tuh. Udin bentar. Aku mau Udin share yang tinggal screen. Udin yang hidup di akhir zaman, Akhirudin. Iya, itu lucu ceritanya. Maaf ya Ngeri teman-teman banget. biar nggak ngantuk ya sayang. Habis itu malu Jangan sendiri tenang. habis ngomong. Habis ngomong malu sendiri. Kayak gitu bener gak sih? Aku udah keluar belum share screen-nya? Udah, Udin. tapi kepotong kok. Enggak lah, emang begitu Enggak kok. dong. Oh, emang Begitu cuma kok begitu. dari Aku mah gak suka potong-potong amanah. Asik. Berarti di Berat amat sih lo ngomongnya, Win. Berat amat. Sekarang kita Enggak, ngomong iya. soal hukum mencela masa ya. Hukum mencela masa itu kita bisa tahu dengan melihat 2 kemungkinannya terlebih dulu, biar bisa kita hukumin nih.
Ya, Jadi kita hukumnya. nomor satu itu mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Jadi orang ini mencela zaman bahwa zaman itu adalah pelakunya atau si pengatur kejadian atau si masa ini, si zaman. Ya. Satu, mencela zaman sebagai pelaku atau pengatur kejadian. Nah, ini nanti kebagi dua lagi. Orang yang mencela zaman, yang dia cela sebagai pengatur kejadian, ya sebagai pelaku, ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah kalau yang dimaksud dengan zaman sebagai pengatur adalah zaman itu sendiri, ya kalau yang dimaksud dengan zaman itu sebagai pengatur si zaman itu sendiri, ya itulah yang namanya akidah ad-dahriyah ini. Yes, zaman ini dianggap sebagai pengatur dari zaman itu sendiri. Dialah akidahnya ad-dahriyah. Hukumnya gimana menurut teman-teman? Bagaimana hukumnya? Syirik lah. Ya, hukumnya kufur ya. Inilah kekufuran karena syirik banget. Itu kemungkinan yang pertama. Dia menganggap zaman itu sebagai pengatur. Yang kedua, kalau yang tadi kan yang pertama yang dimaksud adalah zaman sebagai pengatur. Ya, si zaman itu sendiri sebagai pengatur ya. Yang kedua, kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud dengan zaman ini adalah sang pengatur zaman yaitu Allah. Ya, jadi kalau dia lagi mencela zaman nih, ketika dia mencela zaman dan dia tahu ada yang ngatur zaman, berarti dia hakikatnya lagi mencela Allah Ta'ala. Gitu. Udah tahu bukan zaman itu ya. Jadi ini mungkin nih kita di nomor kedua nih yang kita tanpa kita sadari tadi. Yang pertanyaan Mbak Lin tadi dan mungkin ucapan kita semua tanpa kita sadari. Ya elah panas-panas melulu, ya Allah hujan mulu gitu ya. Itu tadi padahal kita tahu ini masa ini nggak punya kemampuan apa-apa, Allah yang menghendaki. Jadi di sini kalau dia tahu bahwa zaman itu yang dimaksud ya ketika dia mencela ya, yang dimaksud adalah si pengatur zaman itu sendiri yaitu Allah, maka hakikatnya dia sedang mencela Allah Ta'ala. Artinya dia tuh paham kalau zaman itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dia tahu bahwa Allah yang ngatur, tapi masih banget pengen mencela, ya, tetap mencela. Maka hukum ini juga kafir, karena mencela Allah Ta'ala adalah kafir. Masya Allah ya ngomongin zaman aja panjang lebar. Biar apa ya? Biar kita hati-hati. Makanya judulnya aja begini kan. Judul kitab kita. Memurnikan Tauhid. Jadi biar Tauhid kita tuh kemarin mungkin habis terkontaminasi. Sekarang kita bersihin lagi. Bersihin lagi. Itu baru nomor satu tadi ya. Mencela zaman sebagai pengatur. Yang kedua. Mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian. Mencela zaman sebagai waktu bergulirnya kejadian. Nah, ini juga kebagi jadi dua. Ya, orang-orang yang mencela zaman sebagai waktu bergulir kejadian. Ini juga kebagi jadi dua. Ya, ada dua kemungkinan di nomor dua ini. Kemungkinan yang pertama, dia mencela zaman dan bukan mencela Allah maksudnya gitu. Nah, ini kan serem juga ya. Dia mencela zaman dan bukan mencela Allah. Inilah inti sari bahasan kita malam ini. Ya, bab ini. Ada orang jelas-jelas mencela zaman, tapi dia sebenarnya maksudnya bukan mencela Allah. Seperti kata-kata zaman telah membinasakan dia. Kita ada di zaman yang edan. Kekejaman zaman telah menimpa kita dan lain-lain. Ya, kalimat-kalimat kayak gini banyak banget disebutkan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Hukum asal perbuatan ini syirik kecil. Hukum asalnya syirik kecil. Karena yang dimaksud mereka tuh bukan mencela Allah, bukan. Tapi mereka mencela zaman.
Kalau mereka jelas mencela Allah, maka hukumnya jelas kafir. Maka kita kalau ngomong kalau kita bersandar pada syariat ya, syariat itu mengajarkan kita buat menjaga lisan. Makanya nggak heran Abu Bakar As-Siddiq juga sampai megang lidahnya. Dia bilang, nih gara-gara sepotong daging ini nih bisa membuat aku terjungkal ke neraka jahanam. Ya, kalau kita berpegang pada syariat, jelas-jelas syariat mengajarkan kita untuk hati-hati menjaga lisan karena walaupun kita nggak bermaksud mencela Allah, tapi tetap aja kita nggak boleh mencela zaman. Ustazah mau nanya deh. Enggak? Ya, yang berkaitan sama yang lagi dibahas nih, banyak temen gitu ya di sini tuh, kita kan ngelihat emang anak-anak kita itu ya, sekitaran kita tuh, ya mungkin ada kemunduran ya, kayak anak-anak ikhwa udah pada mulai ngerokok, pacaran gitu ya. Hmm. Nah itu mereka bilangnya, ya emang udah zamannya gitu, gitu. Nah itu gimana tuh Ustazah? Tetap salah ya, tetap salah, bukan bukan zamannya, ya orang-orangnya yang emang makin kesini makin nggak aware sama pendidikan akhlak anak-anak. Kalau kita bandingkan sama zaman pendidikannya orang-orang tua kita zaman dulu kan beda banget kan. Yang namanya kagak ngaji sampai dipukul pakai rotan. Zaman sekarang jangan kata dipukul pakai rotan, baru dengan kata-kata saja orang tua sudah melakukan KDRT verbal pada anak. Bagaimana Ibu psikolog? Ayo Bu. Begitu Ya kan itu Bu? ini psikolog loh, jangan salah. Ya, ya gitu kan ya. Bu, Mbak Wi psikolog juga ya? Iya, satu kelas kita. Masya Allah, welcome to the club, Anda baru tahu. Jadi maksudnya itu tadi kalau kita pakai tauhid maka kita harus hati-hati. Ya emang zamannya, emang ya kalau kita lihat dari omongan orang-orang Arab tadi kan kita udah ada di zaman yang edan. Terus zaman emang sudah bikin kita kayak kayak begini. Terus kekejaman zaman sudah menimpa kita. Berarti seakan-akan kita menyandarkannya pada zaman kan, bener nggak Bawi? Ya kan? Jadi alhamdulillah sekarang kita belajar ternyata ucapan seperti itu salah. Ya kalau kalau saya ajak pikir lagi nih, saya ngajak diskusi nih, pertanyaan Bawi bagus banget. Nah sekarang kalau menurut Bawi sendiri omongan kayak gitu sekarang nih, saat kita udah tahu ini, salah nggak? Iya, salah banget Ustazah. Maksudnya dari awal juga Ana mikirnya gini ya, apa emang kita berpikirnya harus ngikutin seperti itu gitu. Karena emang hampir rata semua ikhwah tuh ngomongnya kayak gitu. Kayak misalnya kayak tadi yang Ustazah bilang ngumpul-ngumpul di kafe ya. Jadi mereka bilangnya modelnya sekarang anak-anak ya seperti itu, nggak bisa lagi kita ajak untuk ke majelis-majelis. Aduh, Sekarang kita ngomonginnya itu ke kafe, tapi kita bahas soal keislaman di kafe gitu. Itu hmm, saya agak gimana gitu ya. sebenarnya jangan Iya, kita buat yang terbawa buat kita ya. gen milenial ya, Wi ya, Ya, masih tetap Ya, itu. memandang itu, aduh enggak banget gitu kan ya. nah, ini tantangan banget sebenarnya. Sebenarnya gini, ada kalanya mungkin boleh ya kita menggelarnya di kafe, tapi jangan sampai kita yang kebawa terus, harus selalu di kafe gitu kan. Ya Hmm. zaman dulu, zamannya para sahabat juga mereka ada tempat yang nongkrong di tempat-tempat mereka nongkrong kan, tapi apakah selalu di situ tempat mereka menerima pelajaran dari Rasulullah kan tidak, gitu kan ya. Jadi gini lah, kita menyampaikan sesuatu yang baik, tapi kalau caranya tidak ahsan nggak akan berhasil. Kayak saya pernah juga waktu itu ada sekelompok orang-orang yang pengen memberikan hidayah lah ya, ngedeketin anak-anak pub, ya kan, ngedeketin anak-anak pub. Si yang berdakwah ini laki-laki, lalu mereka datang ke cewek-cewek yang kerja di pub ini waktu di Jepang dulu. Mereka datangin kos-kosannya perempuan-perempuan itu. Sampai mereka bilang, kalau ke sana tuh dicerita sama saya nih sebagai kita kan lagi cerita-cerita. Ini cowok suaminya temennya yang cerita. Kalau ke sana tuh satu selalu lihat tuh belahan dada mereka tuh. Katanya. Setiap lihat dua tiga kali dia ngomong, saya jawab gini aja langsung. Kok apal banget selalu kelihatan belahan dada. Berarti mata lo kesana mulu dong tiap lo datang ke sana saya bilang gitu kan. Tok langsung orang yang diem. Apakah terus dia terbawa si cewek-cewek pap ini ke dalam dakwah mereka? Kebawa mungkin, kebawa memang saat itu, tapi tidak bertahan lama, gitu loh. Dan menurut saya dakwah kayak gini juga salah. Maksudnya apa ya? Nggak ada ceritanya Nabi datangin rumah-rumah cewek gitu loh. Bener nggak? Iya, Kan iya. jadi Strateginya nggak melulu begitu ya kan. enggak, ada lagi yang Strateginya nggak strateginya, melulu jemput bola. iya, strategi ada lagi yang ikutan main musik. Karena yang mau deketin anak-anak band.
Lah yang ada Hmm. sama-sama main musik bareng kan, begitu jadinya. Iya. Itulah ya. Lagi. Nah, artinya saya kembali kepada kaidah yang disampaikan itu benar, tapi caranya dengan cara yang tidak benar, ya nggak akan nyampe. Kita tetap tunjukin jati diri kita gitu ya, dan kita tunjukin power power agama inilah, bukan power kita sebagai orang tua, power agama ini, bahwa masjid itu enggak sekaku itu loh, masjid itu asik juga loh buat ini gitu loh, bahwa yang namanya majelis ilmu itu subhanallah khasiatnya, efeknya segala macam. Karena mereka nggak tahu aja, gitu ya, karena mereka nggak tahu aja yang namanya majelis taklim itu bisa buat mengabulkan semua doa-doa mereka kan. Itu intinya memang memang pendidikan agama yang makin terasa kurang makin ke sini gitu. Kita nggak nyalahin, nggak, jangan kita salahin zaman. Tapi gini, kalau ngomong soal zaman, ingat lagi Mbak, mungkin Mbak Wi juga pernah dengar hadis ini Mbak. Pokoknya setiap setiap kata Rasulullah, pokoknya generasi yang terbaik itu pertama generasinya Rasulullah, ya kan? Lalu kemudian para sahabat. Setelah sahabat baru tabiin, lalu tabiut tabiin. Pokoknya setiap 100 tahun ya kalau nggak salah, pokoknya setiap generasi lah. Makin ke sini tuh makin memang makin makin kurang level bagusnya gitu. Nah, ini kalau kita pakai contoh orang-orangnya. Nah, ini kalau pakai kayak gini bukan 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 nyalahin zaman kan? Ya enggak, kualitasnya itu dari zaman generasi terbaik adalah generasiku kata Rasulullah, lalu generasi sahabat. Kalau Rasulullah nggak ngomongin zaman kan? Ya berarti emang sunatullah, ya kita ngomong sunatullah. Generasi paling makin ke sini makin kurang bagus. Kita pakai realita gini aja, yaitu tadi karena makin langka orang yang kenal sama Rasulnya, makin langka orang yang kenal sama agamanya sendiri. Hmm. Tapi ini juga Ya. Ustazah Afwan, Ustazah nyambung lagi deh. Tapi mereka juga ini ya kadang-kadang tuh mengutip yang hadis anak itu ada zamannya gitu kan. Jadi kita perlakukan mereka sesuai zamannya gitu kan. Hmm. Nah Tapi itu bukan, yang tapi jadi bukan pukul kadang rata. Iya, bukan pukul rata mm, lantas. Sebenarnya itu benar juga ya, kata-kata itu ya ada benernya. Maksudnya jangan sampai kita pakai cara kolot zaman dulu yang main pakal pukul aja mungkin ya, tapi juga jangan pukul rata bahwa kita ikutin kemauan mereka semua gitu. Mungkin ya apa semacam tarik ulur kali ya Mbak ya. Ya, sesuai zamannya gini, seperti halnya misalnya ngadepin anak TK jelas beda dengan kita ngadepin anak sudah kuliah. Sesuai masanya kan, masanya mereka hidup, masa umurnya mereka saat ini gitu. Kayaknya sih gitu sih, lebih yang masuk akal seperti itu. Jadi jangan jangan ngomong soal hukum syariat kepada anak TK misalnya. Kenalin Allah aja dulu gitu. Insya Allah seperti itu ya. Insya Allah jelas ya Mbak Wi ya. ya jelas ya Allah. Oke, Syukran jadi Ustazah. Masya Allah, Afwan. Sekarang kita kutip perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim ini buku-bukunya banyak banyak banget tentang tazkiyatun nafs dan tauhid ya. Nah, Imam Ibnul Qayyim menyebutkan mencela zaman itu hukumnya syirik. Kenapa? Karena melazimkan 3 hal. Ya. Jadi kalau kata Imam Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyebutkan mencela zaman itu hukumnya syirik, syirik kecil ya. Mencela zaman itu hukumnya syirik kecil karena dia melazimkan 3 hal. Melazimkan 3 hal. Kalau bahasa kita udah otomatis akan ada 3 hal yang terjadi dalam mencela zaman itu. Yang buruk ya, mencela zaman itu dihukumi syirik kecil karena dia melazimkan 3 hal yang buruk. Melazimkan 3 hal yang buruk. Satu apa kira-kira? Yo, ini kita biar interaktif. Mbak Heni, kira-kira satu apa? Dalam kegiatan mencela zaman itu, ya apa yang kira-kira terjadi? Pertama, Protes, nggak bersyukur kali gitu ya. apa? Protes, nggak bersyukur, kurang bersyukur. Nah, mirip ya, tapi kata-kata gini. Yang pertama adalah dia mencela sesuatu yang nggak pantas dicela. Ya, satu, mencela sesuatu yang tidak pantas dicela. Mencela sesuatu yang nggak pantas dicela. Ini asing ngomong-ngomong bikin amat ya. Mencela sesuatu yang nggak pantas dicela. Kenapa ya itu tadi kembali zaman itu nggak berbuat apa-apa. Cuma tempat bergulirnya waktu, kejadian dan peristiwa. Ya, keburukan yang pertama terjadi gitu ya.
yang lazim terjadi kepada orang yang mencela zaman, makanya dihukumin syirik karena dia mencela sesuatu yang tidak pantas dicela. Karena zaman itu nggak berbuat apa-apa, dia cuma tempat bergulirnya waktu, kejadian, dan peristiwa. Yang kedua kira-kira apa, Vin? Pertama, mencela sesuatu yang nggak pantas dicela, karena dia mencela zaman kan, sebagai makhluk. Kedua, mencela yang bikin makhluk, Pencipta yang ya, mencela pencipta. Allah. Ya, mencela zaman itu melazimkan dari mencela Allah, karena yang mengatur zaman adalah Allah Ta'ala. Satu, mencela makhluk atau mencela sesuatu yang nggak pantas dicela. Dua, mencela zaman melazimkan orang itu untuk mencela Allah, karena zaman yang mengatur zaman adalah Allah Ta'ala. Yang ketiga, mencela zaman itu menyerupai perkataan kaum Ad-Dahriyah. Ya, mencela zaman itu menyerupai perkataan kaum Ad-Dahriyah. Siapa itu mereka? Itu tadi yang menyadarkan kejadian kepada zaman. Seperti yang disebut di surat Al-Jasiyah 24 ini. Ya, yang ketiga, mencela zaman itu menyerupai perkataan kaum Ad-Dahriyah. Oke, monggo Mbak Lin, Afwan. Ya, mencela zaman itu menyerupai perkataan kaum Ad-Dahriyah yang mereka menyadarkan kejadian kepada zaman. Seperti dalam firman Allah surat Al-Jasiyah tadi. Maka kalau ada kaum muslimin yang mencela zaman, berarti dia sudah menyerupai kaum Ad-Dahriyah. Ada dia. Ya, tapi karena akidah antara kaum muslimin dan Ad-Dahriyah itu beda, makanya kaum muslimin yang ngomong begini masih dihukumi syirik kecil. Kalau kaum Ad-Dahriyah udah jelas-jelas mereka kafir. Itu baru kemungkinan pertama tadi ya. Masih perkataan Ibnu Qayyim tadi masih masuk di kemungkinan yang pertama, yang tadi, yang mencela zaman dan bukan mencela Allah. Yang zaman telah membinasakan, bla 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 bla. Oke, monggo Mbak Lin. Aku tadi nggak lihat direct message-nya. Ya, syukran teman-teman izin dulu ya, ada urgent ini. Afwan, Makasih. ya sarannya ya, Assalamualaikum. semoga dimudahkan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau ada kaum muslimin yang mencela zaman, berarti dia sudah menyerupai kaum Ad-Dahriyah. Walaupun secara akidah mereka berbeda, makanya kalau kaum muslimin masih dihukumi syirik kecil, kalau kaum Ad-Dahriyah udah jelas-jelas mereka kafir. Sekarang kemungkinan kedua gimana? Kemungkinan yang kedua, kalau ungkapan celaan itu cuma sekedar menjelaskan kondisi zaman ya, mungkin nanti menjawab pertanyaan Mbak Lin tadi ya, pertanyaan Mbak Lin, pertanyaan Mbak Wiwi, ya. Ini di kemungkinan kedua ini. Kalau ungkapan celaan terhadap zaman itu cuma sekedar menjelaskan kondisi zaman dan bukan mencelaknya, misalnya kayak kita ngomong ini, ya emang sudah akhir zaman begini, gitu ya, udah wayahnya akhir Beda ya. zaman, gitu. Ya, kalau dia sekedar menjelaskan kondisi zaman dan bukan untuk mencela, hukumnya Nggak gimana? masalah. Hukumnya gimana Mbak Win? Hmm, ya nggak kenapa-napa. Yes, hukumnya nggak apa-apa. Kenapa? Apa? Kita lihat surat Al-Qamar ayat 19 dan 20. Surat Al-Qamar ayat 19 dan 20. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna alaihim rihan sorsoron fi yaumi nahsim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlim munqair. Sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari sial. Pada hari sialnya mereka terus menerus. Kalau bahasanya hari naasnya mereka lah. Yang membuat manusia bergelimpangan. Mereka bagikan pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya. Itu kalau Allah udah kasih azab kayak begitu ya. Di surat Al-Qamar ayat 19 sampai dengan 20 dan di Fussilat ayat 16. Surat Fussilat ayat 16. Arsalna alaihim rihan sorosoron fi ayyamin hisatil nuziqahum azabal khizi fil hayatid dunya wala azabul akhirah ahza wa hum la yunsurun.
maka kami tiupkan angin yang sangat bergemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial. Maksudnya hari apesnya mereka ya. Karena kami ingin agar mereka itu merasakan siksaan yang menghinakan dalam kehidupan di dunia. Sedangkan azab akhirat pasti lebih menghinakan lagi dan mereka tidak diberi pertolongan. Ngeri. Udah segitu sialnya mereka di dunia, di akhirat masih nunggu lagi azabnya. Surat Fussilat. Nah, ini kata-kata hari sial mereka bukan berarti Allah bilang hari itu yang masa itu yang dicela, bukan, tapi emang bahasanya emang udah apesnya lu dah gitu ya, udah masanya lu apes dah saat ini. Jadi kalau kita lihat surat Fussilat sama apa tadi? Sama Al-Qamar tadi ya, bukan dalam rangka mencela masa, bukan dalam rangka mencela zaman atau mencela waktu, bukan, tapi dalam rangka untuk menjelaskan kondisi yang terjadi saat itu. Yaitu apa? Siapa yang disebut dalam surat ini? Kaum Ad. Kaum Ad itu kan kaum yang terkenal gagah, hebat, pinter. Itu kalau teman-teman apa namanya tahu di saya tuh pas lagi umroh, ya pasti di daerah apa sih namanya ya saya lupa ada tuh. Aduh. Pokoknya bangunan-bangunan mereka itu tuh batu itu dipahat sama mereka, gunung itu dipahat. Dipahat kalau dipahat sekedar jadi patung sih masih receh, tahu nggak? Gunung dipahat jadi rumah. Jadi di dalam itu sampai bisa berkamar-kamar gitu loh. Itu hebatnya kaum Ad itu. Ya, itu satu gunung itu bisa dibentuk jadi rumah. Itu kepintaran kaum Ad. Tapi mereka sombong. Ya merasa sebagai kaum yang bisa. Pokoknya arsitek itu turunannya kaum Ad tuh. Arsitek yang bisa membangun. Ya, ini kesialan yang dialami oleh kaum Ad. Terus juga kita kalau ngambil contoh, Nabi pernah ngomong masalah hari yang sulit. Seperti perkataan Nabi Lut dalam surat Hud ayat 77. Surat Hud ayat 77 kata Nabi Lut, haza yaumun asib. Ini hari yang sangat sulit. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaan Mbak Wiwi, tadi gimana cara nanya Mbak Wiwi ya? Emang uh, tergantung kalimatnya berarti. Ya kalau kita bilang, emang sekarang zamannya nih zamannya 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 zaman yang sangat sulit ya. Sulitnya gini maksudnya. Zaman yang sangat sulit kita untuk mengatur anak-anak kita. Kenapa? Karena berondongan segala macam teknologi informasi kan dari mana-mana. Jadi kita harus jangan kalah sama mereka gitu loh. Jadi kita harus tahu nih betapa krusialnya zaman ini untuk kita harus update. Jangan sampai jadi orang yang nggak tahu, kan ngeri kan? Ya kan? Anak-anak kita entah tahu caranya ngumpetin WA, kita kagak tahu. Aduh, ngeri banget ya kan. Jadi di sini. Kenapa Nabi Lut juga bilang ini hari yang sangat sulit? Pasti teman-teman ingat ketika Nabi Lut was-was kan didatengin sama tamu yang gagah, tampan, mempesona, malaikat menjelma jadi laki-laki. Takut tuh Nabi Lut. Ngeri banget. Ya tampan-tampan, udah tuh umatnya lapar sama orang yang tampan gitu kan. Ya satu kampung loh. Nabi Lut itu tinggal di sebuah kampung semuanya itu homoseksual. Tiba-tiba Nabi Lut ini didatangi sama dua tamu yang tampan luar biasa. Gimana nggak deg-degan? Dia merasa bertanggung jawab sebagai tuan rumah kan. Jadi maka dia bilang itu adalah hari yang sangat sulit, sangat berat buat dia karena kaumnya udah pasti sangat berhasad kepada tamu-tamu tersebut. Perkataan Nabi Lut ini di dalam ayat ini jelas bukan dalam rangka mencela waktu, bukan. Tapi lagi jelasin kondisi saat itu. Berat banget nih hari gitu ya. Kayak misalnya gimana Mbak Heni? Oh, ya, beda ya sama beda mungkin kata-katanya wah apa ini hari ini berat karena ada ini gitu ya. Nah, gitu. Misalnya Win, misalnya lo lagi LDR sama suami, gimana Win? Lagi ini minggu-minggu terberat nih di gue lagi ngadepin semester sendirian. Itu boleh. Ya, minggu yang berat buat aku Mbak misalnya. Atau Mbak Heni habis ujian apa? Hari yang berat nih Ustazah 3 hari ini misalnya. Ya, karena lagi jelasin kondisi di hari itu. Ya, Artinya bukan mencela hari itu berarti kan? bukan. Ustazah Punten, ini kalau numpang nanya ya. Jadinya ini kalau orang Bukan nanya nggak boleh numpang. Nanya aja. Kuburan, numpang gitu. salah emang sama suhu begini ya kan.
Jangan relawan, saya nggak ada lawan. Malah makin menjadi. Ini kan namanya manusia ya kan. Kalau Iya. manusia itu kan banyak tapi-tapinya ya kan. Tapi kata Hmm, berarti gitu kan. hmm. Ini ya ini kan emang lagi panas. Nggak, ini bukan mencela, emang ini kondisinya lagi panas. Ayo, gimana Ustazah? Ayo, kapan kita kemana? Ayo. Gimana? Gimana? Enggak, ini tuh saya tuh ada nih ketemu dengan orang dekat yang memang hobi banget ngomongnya begitu. Tapi dari Ngomongnya segi gimana maksudnya? Ini emang lagi panas. jadi Kan dia ngomongin, menjelaskan gitu, kan statement. dia ngomongin cuacanya. Ya cuaca ini kan tadi kan itu kan menjelaskan kondisi kan Hmm, Nabi Lut hmm, apa waktu kejadian gitu hmm, untuk Mbak Winda yang lagi kesusahan dan saya yang ujian bertubi-tubi hmm, gitu kan tadi dibilangnya hmm, kan haha kayak kelihatan aja. Nah tapi apa ini tuh kalau ada orang balik lagi ke yang awal-awal tadi kan ini mencela masa mencela cuaca yang gitu-gitu kan maksudnya kan hmm, Ustazah kan. Nah ini hmm. tuh saya tuh emang ketemu dengan uh, seseorang beliau itu yang memang gemar sekali menyebut ih panas banget ya panas banget. Nah kalau gitu kan jelas nggak boleh Nggak kan boleh. itu. Hmm, Tapi kalau ini di belakang nih ada statement yang begini nih penjelasan Ustazah yang hmm, terakhir hmm. ini kan untuk menjelaskan memberikan tambahan gitu highlight emang sekarang lagi panas ini teh lagi musim panas itu gimana Nah ya kalau kita bilangnya ini teh lagi musim panas sih nggak apa-apa. Ini emang lagi musim panas. Kondisi kondisi panas saat itu karena memang lagi musim panas. ya Nah, itu mungkin Jadi memang nggak jelas kenapa-napa boleh ya. maksudnya. Hah? Iya, jadi nggak kenapa-napa. Gue Nah, lagi kenapa lagi kalau banyak masih pertanyaan sama ini nih sudah. nggak apa-apa benar. Tapi benar-benar sekarang ini gini tunggu, Bayani, tunggu. Tolong direnungkan tadi omongan tadi gini ya. Dari yang kita dapat omongan Nabi Lut sama omongan siapa lagi tadi? judul bab Nah, awal eh, ketika Nabi Lut bilang kondisi hari ini sangat berat. Yang dia lagi omongin itu harinya apa peristiwa saat terjadi pada hari itu? peristiwanya. Ya udah, kita lagi ngomongin peristiwa, itu yang nggak menunjukkan kita lagi mencela masa. Oh Jadi bilang gitu. hari ini berat banget. Karena kayak bilang, Mbak Heni gimana ya ujiannya? Berat saja 3 hari ini. Kan bukan ngomongin harinya. Sebenarnya apa yang Mbak Heni hadapi dalam 3 hari ini itu yang Ya, berat. perasaannya, kondisinya gitu kan. Hmm. Ya Kayak gitu. Winda, Win Ini gimana Win? Wah, minggu-minggu yang berat, Mbak. Bukan minggu-minggunya itu buat dia berat, tapi karena kondisi saat menjalani itu yang berat. Jadi yang kita omongin kayak bahasa kayak isi, kita lagi ngomongin isi, bukan lagi ngomongin bungkusnya. Nah, cuaca oke. ini kan bungkus nih, Iya. ya kan? Kayak tadi orang bilang. Tapi emang hak manusia tuh apa? Insanu karena saya jadala yang namanya manusia tuh emang senang berdebat. Kayak tadi bilang jangan mencela cuaca. Enggak, emang panas, tapi kan ya udah sunatullah manusia seperti itu, Mbak. Apalagi perempuan, kelar. Gak usah dibahas lagi. Oke. Kalau Adu gitu. nasib, adu 2020 ribu Iya, omongan, tuh. Jadi adu ini apa kan lagi selip ya? lidah itu kan yang Ya, makanya itu tadi kenapa, Masya Allah, kalau ngomong Bang, syirik dalam gawat, lafal kan, kalau kita nggak hati-hati kan ngeri kita kan. gawat banget ini Oh, kan. kan. Sekarang Terus, kita lagi biar tambah jelas. Coba contohnya di surat Yusuf 48. oke, dibuka dulu. Ya, surat Yusuf ayat 48. coba temen lu Mbak ini suruh masuk kelas tauhid. Suruh telepon gue. Belajar dulu situ, nggak usah nyuruh-nyuruh orang. Kan digituin. Lu karena gue mau belajar nyuruh lu gitu kan. Udah mau Winda aja deh yang maju. Ih, 48 kita ketemu Ustazah. Surat Yusuf 48. Ini 5 menit lagi kita kasih ngobrol berdua. Udah jadi julid itu berdebat. Ber. Udah Nah, hilang ini semua itu yang bego. ini. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang sangat sulit itu. Terus yang Yang menghadapi menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya. Tahun sulit. Kecuali sedikit dari apa bibit gandum yang kamu simpan. Ini kan berarti Nabi kondisinya Yusuf. waktu itu Nah, kan Nabi Yusuf lagi keadaannya. jelasin apaan nih? Lagi jelasin kondisi. Ya, Nah, insya Allah tahu ya, waktu itu Nabi Yusuf itu kan orangnya bisa menafsirkan mimpi. Aku mimpi begini, begini artinya apa? Oh, ini nanti. Jadi kita harus menaruh bahasanya menyimpan nih padi lebih banyak buat persiapan, hitung-hitunglah buat persiapan 7 tahun ke depan. Kenapa? Karena 7 tahun ke depan tuh kita akan mengalami masa sulit gitu. Dengan pengetahuan Nabi Yusuf yang memang bisa menafsirkan mimpi. Jadi bukan ngomongin tahunnya, bukan ngomongin masanya, tapi memang Kosono itu ada kesulitan yang akan dihadapi dalam 7 tahun mendatang. Jadi dalam ayat ini Nabi Yusuf sedang menyifati masa dengan sesuatu yang berat.
Tapi perkataan itu bukan dalam rangka mencela masanya, tapi menceritakan kondisi waktu tersebut. Udah nggak usah Sekarang garis besarnya banyak-banyak nih. ngomong, udah nggak usah, lebih Nah, baik garis diem besarnya aja. ini jawaban untuk Mbak ini. Garis besarnya, selama niatnya cuma sekedar pengabaran tentang kondisi zaman, pengabaran tentang kondisi zaman dan bukan dalam rangka mencela zamannya, itu Aman. Oke, baik, bagusnya. terima Emang kasih. lagi musim panas, emang panas sama sampai 42 ya wajar aja panas. Oh, pantesan 42. Gak apa-apa, kita lagi ngomongin soal panasnya, kondisi saat hari itu gitu ya. Yang penting niat kita bukan mencela. Baik, mohon maaf ya untuk yang lain. Ini emang kelas privat, ini privat, semi privat, Semi privat. ya. Cuma dia doang yang ngomong privat, yang lain ngomong privat. Saya nggak bisa ngomong privat. Fitnah kalau bisa mah fitnah. Ya. Oke, kita ke dalil selanjutnya. Atur nuhun. Coba. Sami-sami. Dari dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, Qala Allah Ta'ala yu'zini ibnu Adam yasubud dahr wa anad dahru uqallibul lail wa nahar. Allah Ta'ala berfirman, manusia sudah menyakiti aku, tuh kata Allah. Sedih ya, manusia menyakiti aku. Dia mencaci maki masa, padahal aku adalah pemilik masa, sekaligus pengaturnya. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Disebutkan dalam riwayat yang lain, la tasubbud dahr fa innallaha huwad dahr. Janganlah kamu mencaci masa karena sungguhnya Allah adalah pemilik dan pengatur masa. Ya, di sini Allah tuh sangat sedih, tersakiti banget. Bukan terzolimi, bukan tersakiti dalam artian omongan kita ya, tapi Allah tuh nggak suka banget, marah banget Allah itu, ya. Jadi di sini janganlah kalian mencela masa karena Allah adalah adahar itu sendiri. Itu hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi jelas ya, menunjukkan bahwa orang yang mencela zaman berarti telah mencela Allah. Karena zaman nggak bisa berbuat apapun dan Allah yang mengatur zaman. Insya Allah paham sampai di sini. Kita udah jelasin ya, walaupun sesuatu hal dibilang dapat mengganggu Allah, bukan berarti Allah terganggu. Ya, bukan berarti Allah dapat mudarat, bukan. Tapi dari dalil ini, ada sebagian ulama-ulama yang bilang di antara nama-nama Allah ada namanya Ad-Dahr. Tapi ini khilaf ya, ini nggak kuat. Gara-gara tadi Ad-Dahrun tadi. Jadi siapa sih yang sampai bilang Allah di antara nama-namanya ada nama Ad-Dahr? Adalah ya Ibnu Hazm Az-Zahiri, ya Abu Nuaim bin Hamad Al-Khuzai, nggak perlu kita catat karena ini masih khilaf. Jadi pendapat jumhur ulama, kebanyakan ulama bahwa Ad-Dahr itu bukan termasuk nama-nama Allah. Walaupun tadi ada kata-kata akulah Ad-Dahr gitu ya dalam hadis kursi tadi, bukan. Jadi di sini pendapat yang paling benar Ad-Dahr itu enggak termasuk dalam nama-nama Allah. Di antara hal yang mendukung hal tersebut adalah kata-kata wa an Ad-Dahr itu penjelasannya adalah maksudnya Allah yang membolak-balikan antara siang dan malam, bukan berarti Allah tuh si Ad-Dahr itu sendiri. Ya. Kalau emang Ad-Dahr itu nama Allah, ya, kenapa lebih kuat pendapat yang mengatakan Ad-Dahr itu bukan nama Allah? Kalau emang diakui Ad-Dahr itu nama Allah, berarti kaum Ad-Dahriyah benar dong, gitu ya. Perkataan mereka benar dong. Yang mereka bilang wama yuhlikunna illa dahr, dan tidak ada yang dapat membinasakan kita selain Ad-Dahr, kata si kaum Ad-Dahriyah tadi. Jadi maksudnya Ad-Dahr adalah Allah. Maka kalau sampai kita setuju bahwa nama Allah ada namanya Ad-Dahr, berarti sama nih, berarti benar nih perkataan kaum Ad-Dahr bahwa memang Allah yang membinasakan manusia. Tapi di ayat ini menjelaskan kesalahan mereka karena mereka udah ngomong kayak gitu. Maka ayat ini menunjukkan bahwa Ad-Dahr itu bukan Allah Ta'ala. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Sekarang kita ke kandungan bab ini. Nomor 1 Mbak Wiwi, nomor 2 Ibu, nomor 3 Mbak Winda, nomor 4 Mbak Heni. Pas. Saya yang Langsung nomor 3. urutan yang ada di urutan atas tuh yang kelihatan. Mbak Wiwi, monggo. Yang pertama dilarang mencaci massa. Kenapa? Karena sama dengan mencaci Allah juga. Ya, mengganggu Allah ya. Oke. Terus hukumnya gimana Mbak mencaci massa itu? Syirik kecil ya Ustaz. Ya, syirik kecil. Yang bisa saja jadi syirik besar tergantung situasi dan kondisi.
Insya Allah aman ya. Kedua, Ibu. Mencaci masa berarti menyakiti Allah. Nah, maksudnya perkataan menyakiti Allah gimana tuh, Bu? Ya, karena kan Allah itu yang dunia ini kan ciptaannya Allah gitu kan. Allah ya Yang nggak bisa ngatur juga sih dicaci. kan? Nah, Allah yang ngatur. Allah yang mengatur gitu kan. Terus kalau ditanya lagi, emang Allah tersakiti, Bu? Nah, ya jawabnya apa, Bu? Ya gini aja deh, kita kalau bikin sesuatu terus ada yang mencela kan juga rada-rada sakit hati, apalagi Allah gitu. Nih jawabannya cakep, Bu. Kenapa dibilang mencaci masa menyakiti Allah? Apakah Allah tersakiti? Tidak. Kalau dibilang menyakiti Allah bukan berarti Allah tersakiti. Allah nggak akan tersakiti sama kalian. Mengganggu. Gitu ya. Tapi Allah nggak suka. Allah marah gitu ya. Yang ketiga, bawinci. Perlu direnungkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena Allah sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Lihat di bawahnya. Sabda beliau ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini adalah takdir Allah. Karena itu wajib bagi seorang muslim untuk beriman dengan qada dan qadar yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit. Ya. Yang manis maupun yang pahit gitu ya. Yang manis, yang pahit. Yang ini, cakepan ini. Oke, Mbak Heni. Mencaci mungkin saja dilakukan seseorang tanpa bermaksud. Demikian dalam hatinya. Ngomong Sesuai doang. dengan pertanyaannya dia tadi nih. Tapi kan itu manusia. Ya kan? Jawabannya ada, Bu, di kesimpulan yang Ibu baca sendiri ya. Alhamdulillah. Iya, Buat kesimpulan udah sendiri cocok ya. banget. Silahkan dicatat. Sesuai prasangka hambanya. Ya. Jadi ya kita walaupun agak-agak epleng-epleng gini membawakannya, insya Allah paham ya teman-teman. Epleng, enak aja epleng. Ini tuh versi terbaik kita, Mbak. Jangan begitu dong. Jangan epleng-epleng dong. Aduh, Kata Mbak Wiwi, versi terbaik ya begitu, gimana terlalu buruknya. Bener-bener pakai jilbab, nggak pakai mukena. Seperti Anda itu. Nggak ada yang nanya lagi, insya Allah. Kalau paham Nggak ya. ada, karena 2144. Oke. Kalau kelasnya mau disapu. Insya Allah paham. Ini memang singkat tapi jelas, dan ingat kalau dibilang mencaci masa itu berarti mengganggu Allah, bukan berarti Allah terganggu, bukan berarti Allah terzolimi, bukan berarti Allah tuh sudah dapat mudarat dari kita, enggak. Tapi yang jelas kalau dibilang Allah terganggu atau hambaku menyakiti aku, itu bukan berarti Allah tersakiti, tapi Allah tuh marah lebih tepatnya ya. Allah lebih tepatnya marah, nggak suka dengan perkataan-perkataan hambanya. Nambahin Om. Kemarin waktu pas Mbak Rahma, izin. Monggo Mbak Sinta. Kenapa? Nambahin, monggo Win. Kemarin waktu pas Naswa datang ke kelas kita, kelas Tazkiyatunas ya, masih Tazkiyatunas ya. Terus ada satu yang mereka highlight, karena aku bilang, kenapa sih kita mesti belajar ina, kenapa mesti ada pemurnian ibadah kepada Allah? Aku bilang bahwa syirik itu kan ibarat, kalau kata Ali bin Abi Thalib, syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Samar sekali, gue bilang gitu kan. Jadi itulah kenapa kita mesti mempelajari kesamaran itu sedikit demi sedikit, karena yang kata kalian sedikit-sedikit itu yang Allah cuma ngomong doang, Allah doang, itu cikal bakal syirik. Itu tuh kayak, tau gak sih, anak-anak itu 7-7 tuh ngomong, gila bunda keren banget segitu, gue dibilang keren, gimana kalian? Ini gue yang oneng apa dia? Makanya keren banget ya, Masya Allah ya, bagi mereka itu kenapa mereka nggak dapet ya gitu kan. Iya, dan mereka juga menyesali kenapa bahkan untuk sekelas UIN aja kok mereka nggak dapat pelajaran yang menurut mereka itu fundamental tauhid banget gitu kan. Menurut mereka itu akan masuk ke psikologi banget. Jadi anak-anak gue mesti dikasih tahu gitu kan. Aku bilang, lu sarjana psikologi kalau nggak oneng-oneng banget kalau nggak lurus-lurus banget gitu kan. Kalau nggak belajar agama ntar tidak kemana-mana, aku bilang gitu kan. Iya, masuk di kelasnya Umi kemarin tuh mereka jadi amazing. Cuma menurut gue itu satu kata itu doang.
yang Nah, semut hitam di atas meja botol sama Winda sambal. kan, bukan sama gue kan. Apa? Iya. Sama Winda kan. Kayak gue bilang, baru sama gue doang, gimana sama di Pade, kata gue gitu ya. Baru gitu aja mereka doang, kenal uga gitu, kurang asik kenal uga, mulu ngomongannya. Subhanallah, Masya Allah, kalau emang ilmu Allah tuh luar biasa. Ani Bener-bener. boleh koreksi sedikit aja. Tadi bukan Ali bin Abi Thalib tapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Oh iya, benar. Ya, syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam Bukan dan aku Ibnu Abbas, Kak. dia nggak kelihatan tapi ada. Ngeri banget ya. Itu yang ngeri. Ya teman-teman, alhamdulillah jazakumullah khairan kasiron. Kalau tidak ada yang bertanya, semoga teman-teman paham. Insya Allah besok-besok bisa lebih berhati-hati dalam menyikapi segala cuaca, termasuk cuaca hati kita. Cuaca hati boleh. Ya. Apalagi cuaca dompet. Lu di mana juga? Aduh. Gimana dompet Anda? Kabarnya Bu Indah mendung kelabu. Masih diomongin. Jangan dicaci, atau datang sendiri. Kalau aneh dompet aneh udah kayak doa kafaratul majelis. Masya Allah, lucu banget. Baik, saya serahkan kepada Mbak Winda untuk menutupnya. Mbak Winda, apa ini sih? Baik, monggo. Alhamdulillah dengan berakhirnya doa kafaratul majelis dalam doa dalam dompetnya Umi, mari kita akhiri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum.